Selamat siang. Eee, sudah bisa kita mulai, Dek, ya? Udah, dokter. Ya. Jumlah teman-temannya ada berapa, Dek, seluruhnya? Izin menjawab, dokter, ada 57 mahasiswa, dokter. 57 ya. Yang sudah bergabung 54. Oh, iya. Ya, karena jamnya sudah jam 2, kita mulai saja, Dek, ya. Suara saya sudah jelas terdengar ya? Sudah, dokter, sudah jelas. Ya. Selamat siang adik-adik. Saya Dr. Dewi dari Patologi Mangusada. Hari ini kita mengadakan kuliah tentang sitologi dan FNAB. Saya mulai saja, kita share screen. Ya, nah kita mulai dengan pemeriksaan sitologi dan FNAB. Nanti adik-adik di kedokteran gigi juga kita akan sering berhubungan dengan pemeriksaan sitologi pada benjolan-benjolan, mungkin pada tumor di rongga mulut, dari cairan kista atau FNAB, benjolan bisa di rongga mulut atau di sekitar leher yang sering adik konsulkan ke bagian patologi anatomi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami tentang definisi pemeriksaan sitologi dan FNAB. Juga adik-adik harus bisa mengetahui kegunaan dari pemeriksaan sitologi serta FNAB dan mengetahui macam-macam pemeriksaan sitologi. Nah, terdefinisi sitologi itu terdiri dari kata sitos yang artinya sel dan logos yang artinya ilmu. Jadi, sitologi itu adalah suatu seni dan ilmu yang mempelajari sel-sel tubuh manusia, baik itu terlepas sendiri maupun selnya diambil dengan cara tertentu. Dan kemudian dari hasil pengambilan itu diperiksa selnya di bawah mikroskop. Nah, untuk sejarahnya, FNAB ini sebenarnya adalah suatu ilmu yang baru. Pertama kali dipelopori pada tahun 1928 oleh Jos Papanicolaou. Nah, makanya beliau dikenal sebagai Bapak Sitologi. Untuk di Indonesia sendiri, FNAB itu baru berkembang sekitar tahun 1970-an ya. Nah, sekarang FNAB banyak dipakai untuk pemeriksaan massal atau pemeriksaan screening dalam jumlah besar. Sebenarnya kegunaan sitologi itu ada 3 jenis garis besarnya berdasarkan 3 jenis pemeriksaannya. Itu ada screening sitologi, ada diagnostik sitologi, dan ada terapeutik sitologi. Nah, yang dimaksud dengan screening sitologi adalah sitologi untuk pemeriksaan massal. Seperti adik-adik sering mendengar tentang pap smear, tes putum, tes urin. Nah, di pap smear itu sendiri bisa sebagai pemeriksaan massal untuk mendeteksi adanya lesi prekancer ya. Kemudian diagnostik sitologi itu adalah pemeriksaan sitologi untuk mendiagnosis penyakit atau untuk mendeteksi dini kanker, untuk menentukan ada tidaknya keradangan dan mungkin penyebab keradangan, seperti misalnya apakah penyebabnya keradangan itu penyebab spesifik atau yang non-spesifik. Nah, yang ketiga ada terapeutik sitologi. Ini selain untuk diagnosis, jadi pemeriksaan sitologi itu bisa untuk terapi. Seperti misalnya ada benjolan pada tiroid, benjolannya berisi bahan koloid, jadi saat dilakukan FNAB, diambil sampel selnya, dokter PA-nya dapat mengaspirasi cairan yang ada di tiroid itu, sehingga kadang-kadang kalau nodulnya tunggal, dia bisa kempes, sehingga pasien tidak perlu operasi jadinya. Karena cairannya sudah kempes. Jadi selain sebagai untuk diagnostik, juga sebagai untuk terapi. Kemudian yang adik-adik perlu ketahui untuk pengiriman bahan sitologi adalah pengirim bahan adalah klinisi, baik itu dokter umum
dokter spesialis, dokter gigi, maupun dokter gigi spesialis. Nah, yang harus diperhatikan dalam mengirim bahan, yaitu bahannya harus representatif. Misalnya adik-adik mengirimkan bahan aspirasi dari cairan kista, ya bahan yang diambil memang benar dari nodul yang dicurigai. Kemudian cairannya itu difiksasi dengan benar. Nanti di belakang kita akan belajar bahan fiksasinya apa. Kemudian keterangan klinis dan keterangan bahan yang jelas dari penderita. Nah, dari botol misalnya dikirim cairan kista, botolnya juga diberi label, diberi nama pasien, jenis kelamin, dan keterangan klinis pasien lainnya, umur. Kemudian di pengantarnya juga dilengkapi dengan jelas. Dari identitas pasien, kemudian keterangan klinis, kalau perlu adik-adik bisa menggambar. Digambar lokasinya di sini, besar ukuran nodulnya sekian kali sekian, terfiksir atau mobile. Jadi itu akan dapat memberikan keterangan yang jelas untuk dokter PA-nya dalam mendiagnosis. Kemudian kalau misalnya bahannya adik-adik tidak sempat fiksasi, bisa dikirim secepatnya ke lab PA. Tetapi kalau sudah difiksasi, itu bisa dikirim dalam tidak terlalu cepat boleh, karena sudah terfiksasi oleh cairan fiksasinya. Nah, untuk pemeriksaan sitologi sendiri ada beberapa jenis pemeriksaan sitologi. Yang mungkin adik-adik sering dengar itu pemeriksaan pap smear atau smear vagina atau smear cervix. Kemudian yang kedua ada sitologi sputum, ada sitologi urin, ada sitologi dari cairan lambung, ada sitologi dari cairan tubuh lain seperti cairan kista, cairan pleura, cairan perikardium, cairan ascites, dari cerebrospinal atau sendi. Yang berikutnya adalah adanya pemeriksaan sitologi yang kita sebut dengan aspirasi jaringan tumor atau yang dikenal sering namanya adalah FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Mungkin di daerah lain ada yang menyebut dengan nama AJH atau aspirasi jarum halus, tapi mungkin yang paling sering dikenal adalah FNAB. Kemudian ada imprint jaringan tumor, kemudian ada scraping dari mukosa mulut, vagina, dan lain-lain. Nah, kita tidak akan belajar semuanya dengan detail, tapi ada beberapa pemeriksaan sitologi yang adik-adik sering dengar dan yang akan sering dilakukan saja yang kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang pertama ini sekedar untuk pengetahuan tentang pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear itu apa? Pemeriksaan pap smear adalah kita mengambil sampel dari bisa dari mulut rahim atau dari vagina pasien. Nah, untuk pemeriksaan pap smear ini dilakukan di luar waktu menstruasi. Jika ditemukan ada perdarahan per vaginam, biasanya ditampon dulu. Jadi bukan perdarahan menstruasi ya maksudnya. Kemudian jika pasien menggunakan obat-obatan yang dimasukkan per vaginam, dihentikan 1 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear. Nah, untuk pasien yang setelah melahirkan atau pasien yang setelah operasi atau setelah radiasi, nah pap smear ini dilakukan paling cepat 8 minggu setelah semua tindakan di atas. Kemudian juga dibersihkan lendir yang berlebihan atau krusta sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, adik-adik perlu mengetahui apa sih kegunaan pap smear. Nah, yang paling penting kegunaan pap smear itu adalah untuk mendiagnosis lesi prekancer pada serviks. Jadi, pap smear itu berfungsi untuk deteksi dini. Jadi, fungsi awal dari pap smear adalah untuk deteksi dini ya. Jadi, karena itu pap smear itu bisa dilakukan untuk screening kanker serviks. Jadi, bisa secara massal dilakukan. Kemudian untuk follow up penderita kanker serviks pasca terapi radiasi atau kemoterapi dan atau pasca operasi biasanya itu dapat dilakukan. Jadi biasanya dokter dari kandungan kalau mengirim pap smear pada pasien pasca kanker serviks yang sudah mendapatkan pengobatan, maka mereka akan meminta keterangan apakah masih ada sel ganas atau tidak pada pap smear ini, seperti itu. Untuk akurasinya sendiri, akurasi pap smear itu cukup besar, sekitar 88 sampai 98%. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh teknik saat pengambilan pap smear,
keterampilan dari orang yang mengambil pap smear dan kemudian pembacaan dari dokter spesialis patologi anatomi yang membaca hasil pap smear-nya. Kemudian untuk siapa dan interval berapa lama dilakukan pap smear? Pap smear itu biasanya dilakukan setahun sekali pada wanita umur 20-60 tahun yang seksual aktif. Atau kalau sudah 2 kali melakukan pap smear tiap interval 1 tahun dan hasilnya normal, maka dapat diulang lagi 3 tahun berikutnya dengan catatan untuk wanita yang berisiko tinggi harus lebih sering melakukan pap smear. Nah, untuk pemeriksaan sitologi cairan tubuh lainnya ada macam-macam, bisa dari cairan pleura, cairan perikard, cairan asites, cairan cerebrospinal, cairan sendi, atau cairan kista. Nah, yang adik-adik dari kedokteran gigi yang sering mengirim biasanya adalah cairan kista yang ada di rongga mulut biasanya. Kegunaannya adalah pemeriksaan sitologi ini adalah untuk menentukan apakah ini ada proses peradangan, kemudian untuk menentukan apakah ini tumor jinak atau ganas. Nah, kalau dia tumor ganas, apakah keganasannya primer, memang berasal dari rongga mulut misalnya, atau dia sekunder, metastase atau perpindahan dari tempat yang lain. Yang penting adik-adik ketahui sebagai klinisi nanti adalah bagaimana cara pengambilan dan pengiriman bahan untuk pemeriksaan sitologi ini. Nah, biasanya disarankan untuk pemeriksaan sitologi ini posisi pasien diubah sebelum melakukan fungsi, karena supaya cairannya terkocok. Kadang-kadang kalau tumor ganas, kita kan mengambil cairan sitologi itu dengan harapan ada sel-sel ganas yang terlepas di cairan yang ada di dalam kista misalnya. Kadang-kadang kalau sel ganas itu berat jenisnya lebih besar, maka dia akan mengendap di dasar tumor. Jadi harapannya posisi pasien dirubah sebelum melakukan fungsi agar cairannya terkocok, sehingga pada saat adik melakukan fungsi, maka sel ganas yang diharapkan terambil itu dapat masuk ke pipe atau ke cairan yang adik-adik kirim untuk pemeriksaan sitologi. Nah, maka yang dikirim sebaiknya adalah cairan yang mengandung endapan. Sebenarnya secara ideal itu perlu 100-200 cc cairan. Tetapi kalau misalnya benjolannya kecil, cairan kistanya sedikit, berapa cc pun yang dapat bisa dikirim ke lab PA. Ya. Sebaiknya cairan itu difiksasi dengan alkohol 50% kalau cairan kista, dengan perbandingan 1:1. Misalnya adik-adik mendapat cairan kistanya 2 cc, alkohol 50%-nya juga 2 cc, jadi dicampur dalam satu wadah dan dikirim ke lab PA. Nah, jika adik-adik misalnya tidak mempunyai cairan alkohol 50%, cairan kista itu diharapkan segera dikirim ke lab PA, biarpun tanpa fiksasi. Biasanya dia masih dapat dengan baik dievaluasi dalam 1 kali 24 jam. Tetapi kalau memang punya alkohol 50%, maka akan sangat lebih baik difiksasi dengan alkohol 50%. Jadi seperti tadi prinsipnya, cairannya dicampurkan dengan alkohol 50% dengan perbandingan 1:1. Nah, kalau di lab PA sendiri, cairan itu setelah diterima di lab PA, cairan kista itu biasanya disentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit, kemudian dibuat sediaan hapus 2 buah, difiksasi dengan alkohol 95% selama 30 menit, kemudian dicat dengan papan Niculo, dan selanjutnya diserahkan ke dokter PA untuk dibaca di bawah mikroskop. Nah, yang sering juga dari kedokteran gigi untuk pemeriksaannya adalah pemeriksaan imprint dan scraping jaringan tumor. Imprint dan scraping jaringan tumor ini maksudnya adalah cara mengambil sampel dengan cara menempelkan slide ke jaringan tumornya, menempelkan atau sedikit dikeruk ya jaringan tumornya. Jadi sel-sel yang dicurigai diharapkan menempel di slide kaca slide yang akan dikirim ke lab PA. Kegunaan dari pemeriksaan imprint dan sitologi ini sama seperti tadi, untuk menentukan proses keradangan, kemudian untuk menentukan adanya keganasan,
dan untuk membantu korelasi dengan diagnosis histopatologi. Ini maksudnya jadinya adik-adik sebelum mungkin ada rencana melakukan biopsi, mengambil jaringan tumornya dengan open biopsi, tapi sebelum dibiopsi biasanya beberapa dokter sering melakukan pemeriksaan imprint. Jadi diperiksa sitologi dulu, diimprint jaringan tumornya, diperiksa kalau misalnya itu tumor jinak, mungkin teknik pengambilannya akan berbeda dengan kalau misalnya itu tumor ganas untuk biopsinya. Ya. Nah, untuk cara pemeriksaan imprint atau scraping ini caranya adik-adik harus punya objek gelas. Jadi objek gelas yang bersih disentuhkan ke jaringan tumor. Kemudian dibuat sediaan hapus atau kalau bisa boleh sedikit ditekan dan agak digosok-gosok dengan harapan sel-sel yang ada di tumor itu lepas dan menempel di objek gelas. Kemudian setelah sepertinya mendapat tempelan sel, slide yang sudah berisi jaringan tumor itu difiksasi, dimasukkan ke alkohol 95% selama 30 menit. Kemudian slide-nya dikirimkan ke lab PA dilengkapi dengan formulir. Nah, jika tumornya itu misalnya berdarah, ada krusta, ada nanah di atasnya, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sehingga sel-sel yang adik-adik harapkan bisa dievaluasi itu tidak tertutup oleh darah atau eksudat atau krusta di atasnya. Ya, jadi kalau misalnya dia berdarah, ada nanahnya, dibersihkan dulu, kemudian baru ditempelkan objek gelasnya. Kita berlanjut ke pemeriksaan FNAB. FNAB adalah fine needle aspiration biopsy. Nah, untuk sejarahnya sendiri, FNAB ini adalah teknik pemeriksaan sitologi yang diperoleh dengan cara aspirasi jaringan menggunakan jarum halus atau jarum yang berukuran kecil. Untuk teknik FNAB ini sendiri berawal dari tahun 1950-an, yaitu ide awalnya bagaimana mendapatkan sel atau potongan jaringan dengan menggunakan jarum, tidak melalui operasi. Kemudian berlanjut di Eropa, di Asia, dan di Australia, kemudian FNAB ini terkenal merupakan bagian dari pelayanan lab patologi anatomi. Nah, kegunaan FNAB sendiri, FNAB ini sangat berguna untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan screening, untuk menentukan apakah suatu lesi itu jinak atau ganas atau praganas. Nah, bahan hapusannya jika misalnya diambil sendiri dapat digunakan untuk bahan rujukan pasien. Kemudian hasil dari FNAB, jika hasilnya diketahui jinak atau ganas, akan dapat menentukan tindakan prioritas terhadap pasien. Jadi yang perlu diingat, FNAB ini sama juga seperti screening untuk suatu misalnya ada benjolan, tumor akan dilakukan operasi. Jadi sebelumnya diperiksakan FNAB dulu sehingga klinisi akan mempunyai bayangan apakah ini tumornya jinak atau ganas. Nah, karena akan berbeda tindakan atau terapi yang akan nanti dilakukan untuk benjolan ini. Jadi biasanya sangat penting dilakukan FNAB untuk menentukan apakah ini benjolan jinak atau ganas. Kadang-kadang mungkin adik-adik menemukan ada massa di rongga mulut, tapi kemudian teraba kelenjar getah bening di leher yang membesar dan adik-adik curiga itu adalah suatu proses apakah ada metastase atau perpindahan dari sel ganas di rongga mulut ke kelenjar getah bening di leher, maka adik-adik dapat mengirimkan pasiennya ke lab PA untuk dilakukan FNAB pada kelenjar getah bening yang di leher. Jadi dapat diketahui dari FNAB itu apakah ada metastase sel ganas pada kelenjar getah beningnya. Nah, apa keuntungan FNAB? Keuntungannya FNAB bagi dokter dan pasien adalah teknik FNAB ini mudah dan sederhana. Tidak perlu sebenarnya tuntunan radiologi atau tuntunan USG dalam melakukan FNAB. Tetapi kalau tumor-tumornya pada tumor yang dalam di rongga perut, kita dapat melakukan FNAB sambil dilakukan CT scan atau USG guiding namanya.
Tetapi untuk benjolan yang akan di FNAB, sebaiknya adik-adik USG dulu supaya kita tahu itu benjolannya ukurannya berapa, apakah ada bagian yang lebih dalam yang tidak terlihat dari luar, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG sebelum dilakukan FNAB. Tetapi untuk tindakan FNAB-nya sendiri, tidak semua tindakan FNAB memerlukan tuntunan radiologi langsung dalam mengerjakan. Ya, kalau benjolannya ada di superficial, ada di permukaan, itu tidak perlu pemeriksaan guiding bersamaan dengan tindakan FNAB-nya. Kemudian FNAB itu relatif tidak menimbulkan nyeri karena jarum yang dipakai adalah jarum yang berukuran kecil, biasanya ukurannya G27 atau G25. Biayanya biasanya relatif murah dibandingkan dengan operasi, kemudian hasilnya cepat. Biasanya hasil sudah dapat diketahui sekitar 30 menit setelah melakukan tindakan FNAB. FNAB ini juga dapat dilakukan berulang-ulang dan jarang menimbulkan sikatrik. Dapat dilakukan di poliklinik atau praktek umumnya, tidak harus selalu di rumah sakit tipe A atau rumah sakit besar ya. Jadi FNAB ini dapat dilakukan di poliklinik rumah sakit atau misalnya dokter PA-nya ada praktek pribadi dapat dilakukan di tempat praktek dokter PA-nya. Nah, untuk diketahui sitologi ini sebenarnya bukan pengganti pemeriksaan histopatologi konvensional. Itu maksudnya histopatologi konvensional adalah pemeriksaan PA dari jaringan operasi. Jadi untuk diagnosa pasti adalah tetap pemeriksaan PA dari jaringan operasi. Tetapi FNAB ini dapat dipakai sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan awal sebelum dilakukan operasi atau misalnya pada proses keradangan. Jadi FNAB bisa juga sebagai penegak diagnosis untuk proses-proses yang bukan proses neoplasma ya. Tapi kalau memang yang pasti diagnosa pasti kita peroleh dari pemeriksaan histopatologi dari bahan jaringan. Kemudian karena FNAB itu sendiri juga merupakan komponen yang diperlukan untuk investigasi preoperatif atau pre-treatment. Jadi sebelum operasi atau sebelum dilaksanakan terapi memang sebaiknya dilakukan FNAB. Jadi nanti hasil FNAB dikombinasikan dengan pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium lain atau pemeriksaan imaging radiologi untuk menentukan diagnosa pasien. Nah, kelemahan dari tindakan FNAB ini? FNAB ini memerlukan pengalaman dan keterampilan yang cukup. Nah, dokter PA yang mengambil tindakan FNAB ini harus mempunyai pengalaman yang cukup dan keterampilan yang cukup dalam mengambil sampel FNAB. Karena kalau sampelnya tidak representatif seperti tadi, sel-selnya kurang, atau benjolan yang hendak diambil tidak terambil selnya, itu tidak akan dapat dibuat diagnosis dari tindakan FNAB ini. Karena untuk kasus-kasus yang sulit atau kasus-kasus yang jarang juga kriteria diagnosisnya sering sulit untuk FNAB ini. Sel-sel yang kita dapatkan di FNAB ini tidak mempunyai pola arsitektur sehingga memang untuk diagnosis FNAB ini tidak mudah ya. Dokternya harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk melakukan diagnosis dari sampel FNAB. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, jika jumlah sampel yang diperolehnya sedikit, juga akan sangat sulit untuk menetapkan diagnosis yang spesifik dari tindakan FNAB. Untuk risiko FNAB ini sebenarnya risikonya adalah sangat ringan. Kita bagi risikonya ada dua, ada risiko komplikasi rendah dan ada risiko komplikasi tinggi. Untuk risiko komplikasi rendah biasanya akan terasa nyeri setelah tindakan FNAB, itu bisa hilang nyerinya kalau sudah kita kompres dingin untuk hari pertama atau kompres dengan air hangat setelah 24 jam.
Kemudian ada resiko komplikasi tinggi yang sangat jarang terjadi, yaitu disebutkan bisa terjadi penyebaran sel kanker di sepanjang jarum FNAB, tapi ini sangat jarang. Kemudian bisa terjadi perdarahan mayor kalau misalnya kena pembuluh darah besar. Maka dari itu FNAB ini harus dilakukan oleh dokter PA, tidak seperti tindakan mengambil darah yang di lab klinik mungkin adik-adik sering lihat, bisa dilakukan tindakan mengambil sampel darah itu dilakukan oleh analis, bukan oleh dokter biasanya. Tetapi untuk tindakan FNAB ini harus dilakukan oleh dokter PA, karena ada risiko untuk tindakan pengambilan FNAB ini, karena kita benar-benar harus mengetahui anatomi dari setiap organ yang hendak diambil FNAB, supaya misalnya tidak kena pembuluh darah besar atau organ-organ lain yang bukan tujuan pengambilan sampel ini. Kemudian resiko komplikasi lain yang jarang terjadi itu bisa ada infeksi atau septikemia, atau bisa terjadi peritonitis kalau misalnya organ yang diambil di dalam perut, atau pneumotorak kalau misalnya kita mengambil sampel dari tumor paru ya, kadang-kadang misalnya salah pengambilan atau komplikasi pengambilan ini bisa terjadi pneumotorak. Tapi perlu diingat untuk komplikasi FNAB itu sangat jarang terjadi ya, risikonya rendah, sangat jarang terjadi, tapi dengan catatan harus diambil oleh orang yang memang kompeten. Kemudian untuk FNAB sendiri dapat dilakukan pada lesi yang teraba mudah dari luar, yaitu nodul-nodul pada kulit, subkutis, jaringan lunak, biasanya sering pada organ tiroid yang teraba dari luar, kemudian pada payudara, kemudian benjolan pada kelenjar liur atau kelenjar getah bening yang ada di permukaan tubuh. Nah, FNAB sendiri juga dapat dilakukan pada struktur yang lebih dalam, misalnya pada tumor paru, tumor pada mediastinum, atau di dalam rongga perut, tapi ini memerlukan bantuan USG atau CT scan saat melakukan FNAB. Jadi, dokter PA akan bekerja sama dengan dokter radiologi pada saat yang sama kita melakukan FNAB di ruang radiologi biasanya. Jadi pasiennya di USG atau di CT scan oleh dokter radiologi, kemudian ditunjukkan nodulnya di sini, dokter PA-nya yang nanti akan mengambil tindakan FNAB-nya. Itu untuk lesi yang dalam. Kalau lesi yang superficial, yang teraba dari luar, tidak perlu tuntunan radiologi langsung ya. Untuk praktek FNAB ini berhasil atau tidaknya tergantung pada 5 hal. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk keberhasilan tindakan FNAB ini tergantung dari keterampilan dan pengalaman dokter yang mengambil FNAB. Kemudian sampel yang didapat harus representatif dan adekuat. Kemudian pada saat proses membuat penghapusan juga harus benar dan diproses dengan benar supaya sel-selnya tidak lisis. Kemudian yang paling penting juga adalah ketika adik-adik mengirim pasien untuk pemeriksaan FNAB ke lab PA, harus disertai dengan informasi klinis atau radiologi yang berhubungan. Karena itu akan dapat menunjang diagnosis atau membantu dokter PA-nya untuk menegakkan diagnosis yang benar. Nah, peralatan apa yang diperlukan untuk FNAB? Kita memerlukan jarum, bisa dari G27, G25, atau kalau masanya di organ yang dalam, kita pakai spinal needle ya. Spinal needle-nya ada G23 atau G22. Kemudian diperlukan spide 10 cc sampai 20 cc. Ini ada syring holder-nya juga untuk bantu menarik jika misalnya nodulnya lebih dalam atau keras. Kemudian kita perlu kaca benda atau glass slide yang bersih dan kering. Kemudian ini bahan fiksatifnya, fiksasi basah kita perlu etanol 70-90%,
atau bisa menggunakan teknik air dryer, pakai pengering rambut ya, pakai hair dryer itu yang lebih banyak digunakan sekarang kalau kita menggunakan pengecatan diffuse. Kalau pengecatan Papanicolo kita perlu alkohol. Nah, yang lain-lain yang diperlukan untuk bahan pemeriksaan FNAB, perlu desinfektan, kita perlu pensil untuk menulis di objek gelas, kemudian perlu troli, perlu sarung tangan, perlu masker, dan hair dryer. Nah, ini alat-alatnya. Ini ada sarung tangannya, sarung tangan steril, kemudian ada syring holder untuk yang membantu meletakkan spide untuk menarik benjolan dengan teknik aspirasi. Kita perlu slide, kita perlu needle G25 atau G27. Ini ada kapas alkohol dan ini ada hair dryer untuk mengeringkan selnya. Nah, sebelum melaksanakan tindakan FNAB, biasanya kita memberikan informed consent pada pasien. Kita meminta persetujuan pasien dengan menjelaskan fungsi tindakannya apa dan risiko dari tindakan ini. Jadi, kalau pasiennya sudah setuju, baru kita minta tanda tangan dan lakukan FNAB. Kemudian, kita mempersiapkan peralatan. Kemudian, tindakan berikutnya memfiksasi lesi atau nodul, melakukan desinfeksi di atasnya dan melakukan puncture, melakukan tusukan untuk mengambil sampel selnya. Tindakan puncture ini ada dua, ada yang dengan aspirasi, ada yang tanpa aspirasi. Kemudian dari hasil puncture ini dibuat sediaan hapus, difiksasi dan dicat, diberi label, dan kemudian slide-nya dibaca oleh dokter PA. Nah, ini ada beberapa gambar untuk tindakan FNAB dengan aspirasi yang diambil dari nodul di tiroid ya. Pasiennya tidur terlentang seperti ini dengan posisi tengadah. Kemudian ini disiapkan spide dan jarum dan spide-nya dengan syring holder-nya, dilakukan puncture dan dilakukan aspirasi. Ini misalnya didapat cairan koloid dari tiroidnya. Nah, ini gambar skema untuk tindakan FNAB. Ini yang dengan ada dua teknik tadi, dengan aspirasi dan tanpa aspirasi. Yang ini dengan teknik aspirasi. Jadi dari benjolan jarum dimasukkan ke target, kemudian jarumnya ditarik untuk menimbulkan tekanan, spide-nya ditarik untuk menimbulkan tekanan negatif. Jarum digerakkan maju mundur dalam jaringan target, kemudian kita lepas dan aspiratnya kita semprotkan di atas kaca ya, di atas slide. Nah, ini yang tanpa aspirasi. Jadi kita hanya memakai spide saja tanpa memakai jarum saja tanpa ditarik dengan spide. Jadi jarumnya diletakkan di antara dua ujung jari dengan tangan lain meraba dan memfiksasi nodul yang enggak diambil sampelnya. Nah, ini skemanya. Ini nodulnya, jarumnya dimasukkan ke dalam nodul, kita perkirakan sudah kena di bagian nodulnya. Kemudian jarumnya kita gerakkan maju mundur sehingga sel-sel kita dapatkan. Selnya masuk ke dalam jarum. Dan kemudian kita lepaskan dan aspirat yang ada di dalam jarum ini kita tiup ke atas kaca slide dengan spide. Ini cara teknik membuat hapusannya. Nah, fiksasi atau pengecatannya dari setelah kita mendapatkan sampel yang di slide tadi, kita keringkan dengan hair dryer, kemudian dilanjutkan dengan pengecatan di quick, atau kalau misalnya kita melakukan pengecatan Papanicolo, kita fiksasi dengan alkohol 70–90%. Nah, untuk pengecatan di quick ini ada larutannya, ada 3 jenis, ada metanol, ada eosin, dan ada methylene blue. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sitologi diagnostik itu berfungsi untuk membantu untuk menegakkan diagnosis. Jadi intinya pemeriksaan sitologi diperlukan untuk membantu dalam menegakkan diagnosis. Jadi dapat juga dilakukan untuk pemeriksaan massal atau screening massal, terutama untuk deteksi dini suatu keganasan. Misalnya
pada pemeriksaan pap smear. Kemudian dapat dilakukan di rumah sakit, di puskesmas atau di praktek swasta dengan alat yang sederhana. Jadi pemeriksaan sitologi ini tidak harus dilakukan di rumah sakit besar atau rumah sakit tipe A. Nah, pemeriksaan sitologi ini dapat dilakukan berulang-ulang tanpa menimbulkan rasa sakit yang berat dan biayanya biasanya relatif lebih murah daripada pemeriksaan jaringan dari bahan operasi atau biopsi. Ini dari kepustakaannya untuk buku-buku sitologinya. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas sebelum saya lanjut dengan memutarkan video. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Kalau belum, kita putarkan video ya. Ini videonya sudah terlihat deh ya? Menemukan ada benjolan berkeluarga. Kenapa ada? Menemukan ada benjolan berkeluarga. Teman atau anak. Benjolan tersebut bisa terjadi pada bayi, tumor, atau lainnya. Tanpa dirasa mengenai, orang yang mengalami hal ini akan periksa ke dokter dan akan dirujuk untuk menjalani suatu pemeriksaan aspirasi jarius atau disingkat AJH di laboratorium patologi anatomi. Apa itu AJH? AJH adalah tindakan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi pada benjolan di bagian tubuh. Fungsinya adalah untuk melihat apakah benjolan tersebut adalah tumor sifatnya gina atau ganas, yang kemudian akan menghasilkan diagnosis yang mengarahkan tindakan pengobatan selanjutnya. Lalu, bagaimanakah tahapan AJH itu? Pertama, dokter akan mewawancarai pasien mengenai kapan benjolan itu muncul. Apakah tidak, benjolan membesar cepat atau lambat, dan seterusnya. Kedua, dokter akan memeriksa benjolan yang dituliskan dan memeriksa apakah ada benjolan di tempat lain. Ketiga, setelah diperiksa, tindakan pemeriksaan sesuai namanya, AJH dilakukan hanya dengan menggunakan jarum jepit atau halus yang pada umumnya tidak sukses. Keempat, dokter akan mengukur benjolan dengan biaya ya, sel di dalamnya dapat terlepas dan masuk ke dalam jaring, kemudian disedot. Kelima, setelah jarum suntik terisi, isi jarum akan disemprotkan ke perut. Kemudian ditumbuh hingga kering, diproses dan dicat sehingga sel-sel tersebut dapat dilihat dengan mikroskop yang halus. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan sel. Sel-sel yang didapat diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Hasil pemeriksaan dikirimkan ke dokter yang merujuk Anda untuk penanganan selanjutnya. Lalu, bagaimana rasanya ketika dilakukan AJH? Jangan takut atau sedih. AJH tidak menyakitkan karena hanya seperti disuntik untuk mengambil darah saja. Kira-kira rasanya seperti digigit semut. Bekas AJH juga sangat kecil dan plaster saja stop. Begitulah pemeriksaan AJH. Mudah, cepat, simpel, dan akurat. Semoga bermanfaat. Iya,
Demikian tadi untuk video dari pemeriksaan AJH atau pemeriksaan biopsi jarum halus. Mungkin adik-adik ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin bertanya tentang pemeriksaan sitologi atau pemeriksaan FNAB. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ya untuk menambah nilai keaktifan bagi yang nilainya kurang atau yang belum ada nilai. Nomor NPM 016 Armiyawati ada ya, Dek ya? Kortinya ada ya? Izin menjawab, dokter. Ada mungkin karena koneksi sinyalnya ARMY, jadi agak delay gitu, dokter. Oh ya, ini soalnya belum punya nilai keaktifan temannya ini sepertinya. Kemudian nomor 001 nih, Kadek Abela Putri Sardana, ada ya? Ada, dokter. Ya. Untuk nomor absen satunya. Bagaimana, Dek? Abelianya ada? Dokter. Ya. Saya berikan pertanyaan ya, mungkin adik bisa menjelaskan bagaimana syarat-syarat yang harus diperhatikan kalau mengirim bahan sitologi ke lab PA, seperti yang tadi sudah kita belajar bersama. Bisa dijelaskan apa aja yang harus kita perhatikan dalam mengirim sampel sitologi ke lab PA? Kurang tahu, dokter. Atau mungkin ada temannya lainnya yang ingin memberikan jawaban hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengirim sampel sitologi ke lab PA. Bisa menjawab, dokter. Iya, silahkan Dek, nomor? 8, dokter. Iya, silahkan. Ya, jadi yang harus diperhatikan itu ada bahan yang representatif, lalu yang kedua ada fiksasi yang benar, yang ketiga itu keterangan bahan yang jelas, dan yang terakhir itu kita harus mengirim secepatnya ke lab PA, dokter. Ya, jawabannya benar ya. Nanti kalau misalnya di ujian ada pertanyaan seperti ini, adik-adik jawab seperti yang tadi. Yang harus diperhatikan, yang pertama itu sampelnya harus adekuat, ya harus sesuai. Kemudian keterangan klinisnya diberikan keterangan klinis yang lengkap untuk sampel ini. Kemudian kalau bisa diberikan cairan fiksasi yang benar sesuai dengan sampelnya. Ya, seperti tadi misalnya cairan kista kita beri fiksasi 50% kalau memang mempunyai bahan fiksasi. Kalau tidak, memang harus dikirim secepatnya ke lab PA. Ya, jawabannya benar ya, Dava. Kemudian saya ingin memberi pertanyaan lain. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa keunggulan dari pemeriksaan FNAB? Izin menjawab, dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Saya NPM 038, dokter. Ya, silahkan. Keuntungan FNAB itu dapat memberikan keuntungan pada pasien dan dokter seperti tekniknya yang mudah dan sederhana. Yang kedua itu dari FNAB itu relatif tidak menimbulkan rasa nyeri, lalu biayanya relatif murah, hasilnya cepat, kurang lebih sekitar 15-30 menit. FNAB itu dapat dilakukan secara berulang-ulang dan jarang menimbulkan cicatrix dan juga dapat dilakukan di poliklinik ataupun praktek umum. Ya, jawabannya benar sekali, Dek ya. Jadi keunggulan FNAB itu seperti yang disebutkan tadi, memang tekniknya mudah dan sederhana. Kemudian biayanya juga murah, hasilnya cepat, tidak menimbulkan nyeri yang keras ya, dan bisa dilakukan di baik itu di poliklinik, di rumah, di praktek maupun di rumah sakit, dan tidak harus hanya dapat dilakukan di rumah sakit besar atau rumah sakit tipe A ya.
Yang perlu diperhatikan juga pada FNAB itu nanti aspirator atau dokter PA itu harus memang bekerja sama dengan semua, termasuk dengan klinisi. Kita harus bekerja sama dengan klinisi yang mengirim bahan, harus bekerja sama dengan dokter radiologi kalau memang FNAB-nya dilakukan di ruang tindakan di tempat USG. Kita juga perlu menjalin kerjasama yang baik dengan analis atau sitoteknisi. Jadinya intinya kalau kita melakukan tindakan per tim, tindakan FNAB, kita harus bekerja bersama-sama ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian pertanyaan lain ya kalau memang adik-adik tadi menyimak dengan baik pasti akan bisa menjawab ini apa hal-hal yang apa yang mempengaruhi berhasilnya tindakan FNAB itu, yang mempengaruhi keberhasilan dari tindakan FNAB. Mungkin ada yang bisa menjawab? Nomor 043, Niputu Echa Dewi. Ada? Izin menjawab dokter, untuk Echa Dewi sudah pindah dokter. Oh, sudah pindah ya? Iya Ini dokter. Sudah tidak ada, jadinya tidak kuliah ya? Iya betul dokter. Ya. Kalau Erlang Nabil, nomor 045, ada? Ya, dokter. Oh iya, bisa dijawab, Dek. Untuk keberhasilan tindakan FNAB itu tergantung pada apa saja, bisa disebutkan. Mohon maaf dokter, belum tahu dokter. Mungkin ada temannya yang bisa membantu berhasilnya FNAB itu tergantung pada hal-hal apa? Mungkin saya izin menambahkan dokter. Ya, nomor berapa, Dek? NPM 038 dokter. 38, ya silakan. Suksesnya FNAB itu tergantung dari 5 hal yang fundamental, seperti yang pertama ada keterampilan dan pengalaman, yang kedua yaitu sampel harus representatif, yang ketiga yaitu sampel harus adekuat, yang keempat harus dibuat apusan dan diproses secara benar, dan yang kelima harus disertai dengan informasi klinis atau radiologi yang berhubungan atau relevan. Oh ya, jawabannya benar sekali, Dek ya. Jadi berhasilnya tindakan FNAB dan diagnosis yang tepat yang dihasilkan dari FNAB itu sangat tergantung dari yang pertama itu memang tadi pengalaman dan keterampilan dari dokter aspirator, yaitu dokter yang melaksanakan aspirasi sampel. Kemudian sampel yang didapat itu representatif, jadi mewakili dari massa yang kita ambil. Kemudian sampel itu setelah diambil harus dibuat apusan yang baik dan benar, dan kemudian diproses yang benar supaya tidak terjadi sampel itu lisis. Jadi kita sulit membaca sel-selnya kalau memang sampelnya lisis, kalau tidak dibuat dan diproses dengan benar hapusannya. Kemudian keterangan klinisnya juga harus jelas dan lengkap. Kalau misalnya ada pemeriksaan USG atau pemeriksaan CT scan, harus dilengkapi sehingga dokter PA-nya mengetahui informasi klinis dan keterangan penunjang yang sudah dilaksanakan. Kemudian FNAB itu yang lagi satu, kalau memang ada keterangan penunjang radiologi yang sangat lengkap, itu bagus, tetapi tidak harus selalu memerlukan USG guiding ya. Jadi kalau misalnya saat tindakan FNAB, tidak perlu harus bersamaan dengan tindakan guiding-nya dilakukan FNAB. Kalau memang lesi-lesinya superficial dan di permukaan. Tapi kalau misalnya tumornya dalam, misalnya di dalam organ perut atau di paru-paru, jadi kita memerlukan tuntunan dari radiologi. Jadi kita memerlukan guiding saat melakukan FNAB. Itu jadi bisa dilakukan bersamaan dengan USG atau CT scan karena benjolannya tidak terlihat dari luar, dari tidak superficial. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, alat-alat apa yang diperlukan saat tindakan FNAB? Ada yang bisa bantu menjawab? Izin menjawab dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Nomor
NPM 8. 08 ya, silahkan. Jadi peralatan yang diperlukan itu ada jarum, ada seringa dan seringa holder, ada slides, ada fiksatif, cat dan mikroskop, dan yang lain-lainnya itu seperti desinfektan kulit, pensil, toolbox, latex gloves, face mask, dan hair dryer kecil. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih jawabannya benar ya. Jadi memang alat-alat untuk FNAB itu sederhana ya. Jadi kita perlu yang pertama kita perlu jarum ya. Jarumnya itu bisa dari G27, G25 itu untuk yang di superficial benjolannya, atau kalau benjolannya dalam kita pakai spinal needle namanya, jarum spinal. Itu ukurannya ada yang G23 dan G22. Kemudian kita perlu spade disposable ya. Spade disposable ukurannya ada yang dari, biasanya yang sering kita pakai itu yang 10 cc ya kalau di LAPA. Tapi bisa bervariasi dari 5 sampai 20 cc tergantung pada ukuran nodul dan letak nodulnya. Kalau misalnya nodulnya dalam di paru-paru, kita perlu penarik seperti ini, kita perlu spade 20 cc. Tapi kalau nodulnya superficial di permukaan, seperti misalnya kelenjar getah bening di leher seperti itu, atau tiroid, kita biasanya cukup dengan spade 10 cc. Kemudian kita perlu slide, objek gelas, kemudian kita perlu cairan fiksatif kalau misalnya kita mau cat dengan Papa Nicolau, atau kita pakai hair dryer biasanya yang lebih praktis ya, dengan teknik kering, menggunakan hair dryer rambut. Jadi ini gambar-gambar untuk alat-alatnya. Nah, jadi alatnya sederhana, tidak memerlukan alat yang berat. Nah, yang lagi satu kita perlu mikroskop yang paling pasti untuk membaca hasil slide FNAB itu, yaitu diperlukan di lab untuk mikroskopnya. Mungkin yang perlu saya tekankan lagi, tadi adik-adik sudah memahami tentang FNAB, sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Nanti yang perlu diingat untuk cairan fiksasi alkohol ya. Ini bisa keluar di ujian. Cairan fiksasi kalau misalnya kita melakukan pap smear, mengambil pap smear, cairan fiksasinya sebenarnya itu tekniknya dengan hapusan. Jadi di slide-nya biasanya difiksasi dengan alkohol 95%. Tapi kalau untuk cairan sitologi, ini yang adik-adik perlu ingat, sitologi cairan, bahan fiksasinya adalah alkohol 50%. Ya, kalau bahan sitologi cairan tubuh. Kalau bahan scraping atau imprint, karena ini kita tempelkan di objek gelas, jadi cairan fiksasi yang adik perlukan adalah alkohol 95%. Jadi itu yang diingat ya, kalau dia cairan dari kista, pakai alkohol 50%. Kalau misalnya dia sudah ditempelkan di objek gelas, seperti scraping tadi, atau pap smear tadi, kita pakai alkohol 95% untuk bahan fiksasi. Nah, yang lagi satu yang perlu diingat, kalau adik-adik membuat hapusan imprint dari tumor, misalnya ada benjolan di mulut dan ingin diperiksa, adik-adik punya objek gelas, mau diperiksa ke PA, adik-adik bisa melaksanakan imprint sendiri, yaitu benjolannya itu ditempel-tempelkan ke objek gelas atau sedikit dikeruk, kemudian dikirim ke lab PA ya dengan difiksasi alkohol 95%. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan supaya bahan fiksasinya itu tidak lisis atau tidak rusak ya. Jadi untuk objek gelas yang sudah berisi sel-sel scraping tadi harus difiksasi dengan baik ya, dengan alkohol 95%. Segera difiksasi setelah diambil, dikeruk sel benjolannya, kemudian segera masukkan ke alkohol 95%, jangan sampai terlambat difiksasi. Kalau bisa secepatnya, ya paling lambat itu 30 menit supaya dia tidak lisis. Jangan juga dibiarkan sel tadi yang ada di slide tadi di udara terbuka terlalu lama. Misalnya adik-adik lupa mencemplungkan ke cairan alkohol, jadi jangan dibiarkan di udara terbuka terlalu lama, segera masukkan ke
cairan fiksasinya, yaitu untuk mencegah sel-selnya lisis. Jadi kalau selnya lisis, dokter PA-nya akan kesulitan atau tidak bisa membaca itu sel apa, sel ganas atau bukan. Itu sangat sulit untuk mendiagnosis. Ya, seperti mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain yang belum jelas. Nanti untuk soal ujiannya semua ada ya di slide-nya, yang seperti yang tadi sudah saya tekankan, ada beberapa hal mungkin yang nanti akan keluar di soal-soal ujian. Jadi adik-adik yang ingatnya tentang cairan fiksasinya seperti tadi, kegunaan dari FNAB, kemudian alat-alatnya apa ya. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang kurang jelas? Nah, sepertinya semua sudah mengerti ya, ini pemeriksaannya memang simpel untuk pemeriksaan sitologi. Sering kita kerjakan, kita sering bekerja sama untuk memeriksa sitologi atau FNAB. Jadi adik-adik sebagai dokter gigi memang sering juga memeriksa sitologi atau mengirim pasien untuk FNAB. Dan perlu diingat untuk sitologi atau FNAB ini bukan diagnosis pasti yang bisa menggantikan pemeriksaan histopatologi dari jaringan ya. Tetap gold standarnya adalah pemeriksaan histopatologi dari jaringan tumor dari hasil biopsi atau operasi. Ya, seperti demikian untuk kuliah kita pemeriksaan sitologi dan FNAB. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Nanti kalau memang ada yang belum jelas atau yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali ya. Sekarang waktunya mungkin saya tutup dulu. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.